saya diminta buat resign dari tempat yang lama. Saya juga kaget kok saya diminta resign gitu kan. Tapi ya udah waktu itu, oke deh coba yang sesuatu yang baru, saya resign dari tempat lama. Dan tiba-tiba ada ketidakpastian, aduh bulan depan makan apa ya, bulan depan gajian apa ya, 2 bulan lagi kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton video ini. Selamat datang lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan hari ini kita bertamu, judulnya ke tempat tamu kita. Halo. Apa kabar? Ada Om Fitra Eri di sini. Halo Mas Ali. Sehat Om Fitra? Sorry ya kita outdoor, soalnya di dalam lagi dibersih-bersihin tadi. Sip. Enak malah santai gini, udaranya seger. Iya. Enak-enak mendung-mendung gini. Yes. Thank you Om Fitra sekali lagi. Sama-sama. Udah luangin waktunya. Ini sebuah kehormatan nih di wawancara sama Mas Ali. Waduh. Sebelumnya udah ada Sandiaga Uno, Om Mobi segala. Kan saya di sini mau belajar Om Fitra. Jadi wah, bisa aja. Saya Kita di sini semua, untuk belajar. Kita semua belajar. Ya. Dan apa? Kalau buat teman-teman belum tahu, kalau kita bicara dunia otomotif lah ya, salah satu nama yang selalu muncul mencuat di atas adalah nama Om Fitra Eri. Itu YouTube-nya aja baik sama saya dimunculin terus jadi. Tapi banyak banget saya aja yang bukan orang otomotif, yang bukan gila mobil, gila otomotif, akhirnya jadi ikut ngikutin, jadi sangat enjoy dari konten-konten Om Fitra. So sekarang bahkan akhirnya bisa ketemu, mudah-mudahan saya ingin belajar banyak. Belajar apa interogasi nih? Belajar lewat interogasi. Ya, kayaknya kita ngobrolin hidup kata Om Fitra. Jadi kalau yang saya pernah tahu Om Fitra kan kuliah tuh teknik mesin. Betul. Dan waktu kan anak-anak kuliah tuh suka banyak yang namanya Hima Salju. Saya pernah dengar, Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Oh, banyak yang merasa salah jurusan. Om Fitra tuh emang seneng, emang pengen masuk situ. Dan emang udah punya tujuan setelah itu atau gimana waktu itu? Saya rasa nggak ada ya orang kuliah itu salah jurusan. Gini, mau jurusan apapun, di perkuliahan itu yang kita pelajari itu bukan cuma ilmunya, tapi sosialisasinya. Kita bertemu orang, kita punya kenalan baru, kita punya networking di situ. Itu yang saya rasa lebih banyak kepake ketimbang ilmunya yang kita dapat. Karena kita dapat ilmu, dapat ilmu hukum, dapat ilmu psikologi, dapat ilmu teknik mesin gitu ya. Tapi nantinya pada saat kita bekerja, ilmu itu akan diasah lagi di tempat kerja sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Tapi yang nggak pernah hilang adalah networking dari zaman kuliah. Kita punya teman-teman lama di kuliah, kita reuni, kita saling berbagi kesempatan, berbagi bisnis. Itu yang saya rasa, walaupun jurusannya mungkin tidak sesuai dengan minat kita gitu ya, tapi tetap ada yang bisa didapatkan. Jadi kalau udah ngerasa bahwa wah ini kok jurusannya bukan passion saya ya, dapetin hal yang lain dari kuliah. Networkingnya, hubungan antar temannya, bagaimana berhubungan dengan fakultas lain, bagaimana berhubungan dengan jurusan lain gitu ya. Itu menurut saya, walaupun saya di teknik mesin yang menurut saya itu sesuai dengan minat saya, tapi yang justru lebih banyak saya dapatkan adalah cara kita berinteraksi sama orang, cara kita berorganisasi. Itu yang bisa didapatkan mau kita kuliah jurusan apapun. Om Fitra dulu aktif di kampus, kegiatan-kegiatan kampus gitu? Aktif. Kebetulan waktu di kampus itu saya kepilih jadi Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi saya mewakili teknik mesin di BPM-nya. BPM tuh kalau di pemerintahan tuh kayak DPR. Senat itu yang ininya eksekutifnya, ini legislatifnya gitu ya. Jadi ya cukuplah beraktivitas di kampus. Nah itu yang saya rasakan dapat value yang lebih banyak dari ilmu. Ilmu sampai kapanpun itu kita bisa pelajari. Tapi networking dengan teman kuliah mungkin kita hanya dapat pada saat kita kuliah. Kalau value apa aja misalnya Om Fitra yang paling terasa banget? Value yang pasti kita saling kenal. Kalau udah saling kenal, kita biasanya banyak kesempatan terbuka untuk bersama nantinya pas kita udah lulus lama. Kemudian value saling menghargai teman. Terus value seneng bareng, susah bareng, apalagi pada saat ospek gitu ya. Terus habis itu ada value kita menolong temen yang lagi susah dan kita ditolong ketika kita lagi susah. Dan itu terjadi pada saat kita lebih kuat dibandingin SMP, SMA, itu adalah di perkuliahan, dimana kita lebih mandiri di situ.
Nah, value-value itu yang akan banyak membantu orang, bukan ilmu semata. Kalau cuman ilmu, kita akan pasang kacamata kuda. Kita benar-benar cuman di ilmu kita aja, kita dan ilmu pengetahuan kita. Tapi sosialisasi itu hal yang tidak kalah penting untuk kita, bukan hanya kesuksesan tapi kebahagiaan di dalam hidup. Bukan hanya kesuksesan tapi juga kebahagiaan dalam hidup. Kalau Om Fitra melihat kesuksesan dan kebahagiaan itu berarti jadi gini, seperti kesuksesan apa? Menurut saya itu berbeda-beda tiap orang. Tapi sebagian besar orang menyamakan kesuksesan itu dengan hal-hal yang berbau duniawi, misalnya material gitu. Materi, jabatan, itu adalah kesuksesan. Tapi kesuksesan kalau misalnya dilihat dari situ tidak selalu datang dengan kebahagiaan. Ada orang yang sukses, tapi dia ngerasa ada yang kosong di hidupnya, ada yang kurang bahagia. Nah, kebahagiaan itulah yang harus kita raih juga selain kesuksesan. Kesuksesan tuh kadang-kadang banyak orang terjebak kesuksesan itu bukan hanya untuk kepuasan dia sendiri, tapi untuk biar dilihat orang lain dia sukses. Buat apa kita hidup untuk orang lain? Jadi approval orang. Approval, iya. Wah, dia direktur ini, wah dia kaya gitu ya. Tapi kitanya sendiri hampa. Kitanya sendiri nggak seneng ngejalanin apa yang kita jalanin. Terus buat apa? Kita hidup buat pamer ke orang lain gitu. Menarik. Dan tapi kalau Om Fitra masuk ke situ memang kepingin masuk ke teknik mesin tadi. Jadi kan? saya memang sangat suka dengan namanya bidang otomotif, mobil. Itu saya suka dari kecil. Orang tua saya, terutama ibu saya, menyarankan saya masuk ke kedokteran. Yang mana saya ngerasa saya nggak begitu suka dengan dunia kedokteran, dan biologi juga saya nggak terlalu bagus skillnya saya di situ. Nggak terlalu suka gitu. Saya suka fisika, saya suka matematika, saya suka mobil. Artinya yang paling logis adalah saya kuliah jurusan otomotif. Jurusan otomotif tidak ada yang S1 di Indonesia waktu itu. S2 pun malah nggak ada juga. Ya udah, S1 yang paling dekat adalah teknik mesin, dan abis itu saya rencanakan baru S2-nya mengambil teknik otomotif. Jadi itu kenapa saya masuk teknik mesin, karena memang saya punya passion di mobil, dan kebetulan saya juga suka dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan otomotif. Kayak gimana sih kalau belajar kayak tadi? Jadi oke, sorry, saya balik dulu deh. Jadi kalau Om Fitra waktu itu apakah sudah berpikir saat teknik mesin ini emang ini sebagai batu lompatan juga nanti untuk emang sudah ada niat, udah ada niat. Sayangnya pada saat saya lulus nggak berapa lama terus krisis moneter. Jadi terlalu mahal untuk ke Eropa untuk mengambil S2 teknik otomotif. Jadi ya sudah, dari S1 saya langsung kerja. Tapi tadinya sudah direncanakan, tapi ya kan manusia cuma bisa berencana, Tuhan yang menentukan juga. Nah itu saat apalagi itu masih umur masih jauh lebih belia gitu kan. Nah terus saat udah ada rencana gini, kemudian ternyata realitanya tidak seperti yang diharapkan, atau itu jalanin. Sempet down gitu juga? Down enggak, cuman ya ada. Ya mestinya ke sana ya, tapi ya udahlah, jalanin aja. Dan ternyata saya baru berpikir, kalau waktu itu saya ngambil S2 teknik otomotif, mungkin perjalanan hidup saya itu berbeda dengan sekarang. Dan saya sangat mensyukuri apa yang saya jalani sekarang. Jadi ya mungkin ada hikmahnya juga krisis moneter itu. Dan waktu itu kalau gitu ketika mulai bekerja itu sudah, kan Om Fitra sekarang saya ngeliatnya content creator iya, reviewer iya, tapi jurnalis juga ya, jurnalis, bahkan sebelum YouTube juga emang sudah jurnalis itu kan. Kemudian saya bahkan melihat sebagai entrepreneur juga kan begitu. Kemudian waktu pembalap ya, pembalap dengan prestasi begitu banyak juga. Nah, waktu mulai bekerja setelah lulus itu sudah saya emang kepengen mulai ke arah jurnalis dulu atau gimana. Jadi, nyarinya, atau yang ketemu dulu atau gimana? Pokoknya saya harus bekerja di bidang otomotif. Pokoknya otomotif gitu. Bidang otomotif tuh banyak. Dari mulai kerja di pabrik, membuat mobilnya, merakit mobilnya, atau menjual mobilnya, atau memasarkan mobilnya, atau jadi sales, atau jadi jurnalis. Saya pokoknya apa aja.
asal berkaitan sama dunia otomotif. Kecuali sales, saya nggak mau. Karena saya ngerasa saya nggak pinter cuap-cuap untuk ngejual waktu itu. Akhirnya kebetulan ngelihat tabloid otomotif langganan saya, loh kok ada lowongan jadi reporter. Wah, dunia jurnalistik ya. Udah deh, coba aja. Yang penting berkaitan sama otomotif. Saya masuk, wah ternyata saya harus belajar jurnalistik. Tapi karena bidang jurnalistiknya itu adalah bidang otomotif, jadi saya tertarik. Jadi saya ngerasa seneng loh. Teman-teman saya di pabrik mobil pada bikin mobil. Kalau di dunia jurnalistik justru saya yang nilai nih hasil kerjanya bagus apa enggak gitu kan. Udah waktu itu dan di dunia jurnalistik otomotif tuh kita ketemu mobil baru setiap hari, kita ketemu teknologi baru setiap hari, kita ketemu orang baru setiap hari, kita menambah networking. Jadi ya itu dari tahun 99 sampai sekarang, artinya udah 21 tahun saya di dunia jurnalistik. Walaupun sekarang dibilang konten kreator, tetap aja konten kreator itu kan bagian dari jurnalistik juga, karena konten yang saya buat selalu berkaitan sama otomotif. Dan ada risetnya dulu, ada gitu kan ya. Dan menyampaikan kepada masyarakat juga gitu kan. Sampai akhirnya masuk ke area sampai jadi pembalap itu gimana ceritanya? Kalau pembalap itu sebelum jurnalis, jadi dari dulu itu sering diajak ayah nonton balap gitu ya. Wah, pengen balap dari dulu, tapi kan orang tua saya dua-duanya dokter gitu kan. Jadi mereka bilang balap itu olahraganya orang kaya. Kita tuh bukan orang kaya. Jadi kalau mau balap boleh, tapi yang penting safety sama mandiri. Jangan minta orang tua. Ya udah, uang saku saya selama kuliah tuh saya simpen. Begitu lulus kuliah nggak bisa lanjut ke luar negeri, saya pakai tabungan saya buat balapan dulu. Cari balapan yang paling murah, balapan Timor. Wah, ada yang kelas standar, artinya modifikasinya nggak terlalu banyak. Ya udah. Terus habis itu saya balapan sampai balapan Timor tuh apa? Kayak gimana? Timor One Make Race. Jadi mobilnya Timor semua. Waktu itu ada mobil nasional namanya Timor. Saya ingat Timor murah banget. Ingat saya tuh. Udah. Tiba-tiba tabungan saya habis. Ya udah, saya harus kerja deh. Kerja jadi jurnalis. Tapi untungnya karena tim sama saya itu sama-sama serius di balap dan prestasinya bagus. Alhamdulillah dari tahun 2001 sampai sekarang itu ada sponsor terus dan saya udah nggak ngeluarin biaya lagi buat balap. Bahkan itu menjadi salah satu income juga balap. Itu ada kan meskipun sama-sama otomotif tapi antara jurnalis sama pembalap itu kan mungkin feel-nya kan ada rasa yang berbeda pasti karena itu ada preferensi nggak? Kalau saya sekarang disuruh milih. Terus jadi jurnalis atau terus jadi pembalap tapi ninggalin jurnalis atau terus jadi jurnalis atau ninggalin balap, pasti saya milih terusin jurnalistik, tinggalin balap. Karena saya udah umur segini, udah di atas 40 dan jurnalistik otomotif itu lebih berwarna dan bisa memberi manfaat ke orang lain. Gitu makanya kenapa saya cinta dunia jurnalistik. Ketika ada mobil baru, saya bisa review kelemahannya, kelebihannya. Jadi orang bisa milih, oh ini mobil sesuai kebutuhannya apa enggak. Saat mulai, kan sekali tadi sebelum saya melihat Om Fitra sebagai entrepreneur juga gitu. Nah, kalau tadi mungkin awalnya bekerja sebagai jurnalis, sebagai karyawan gitu kan, sebagai pegawai, dan transisinya mulai ingin memulai sesuatu sendiri. Jadi itu kayak gimana? Saya itu orang yang dulu itu seneng di zona nyaman. Saya kerja di perusahaan media yang besar, terus ngerasa udah nyaman, udah deh sampai pensiun aja di sini, gaji kecil nggak apa-apa gitu kan. Sampai suatu waktu ada pemotongan karyawan juga di sana, dan kebetulan saya diminta buat resign dari tempat yang lama. Saya juga kaget kok saya diminta resign gitu kan. Tapi ya udah waktu itu, oke deh coba yang sesuatu yang baru, saya resign dari tempat lama. Dan tiba-tiba ada ketidakpastian, aduh bulan depan makan apa ya, bulan depan gajian apa ya, 2 bulan lagi kayak gimana. Tapi justru di saat kita tidak nyaman, justru keluarlah ide-ide untuk mempertahankan hidup. Dan alhasil malah saya mendapatkan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan akhirnya nggak nyampe setahun abis resign, kita buat Auto Driver ini. Dan 2 tahun abis Auto Driver ini saya buat channel pribadi di YouTube. Dan alhamdulillah sekarang seperti ini. Luar biasa.
Tapi waktu mulai ada takutnya juga nggak? Ini bisa nggak ya atau? Justru ketika kita lagi di zona tidak nyaman, nggak ada takutnya. Karena nothing tulus atau gimana? Iya, kalau nothing tulus. Tapi kalau kita udah di zona nyaman, aduh berani nggak ya nyoba ini? Aduh nanti kehilangan gaji di sini. Banyak takutnya. Tapi ketika kita lagi di zona tidak nyaman, nggak ada takutnya. Coba aja. Apa bisa apa? So saya nggak terikat ke kantor mana-mana, coba aja entrepreneurship. Yang berbeda apa Om Fitra kalau yang paling dirasa berbeda dalam kayak mungkin skill yang dibutuhkan antara. Jadi gini, kalau kita jadi karyawan, kita tinggal nunggu gaji bulanan, habis itu kita lakuin apa yang harus kita kerjakan. Oke. Kalau di perusahaan yang bagus, kita melakukan hal standar itu ditambah kita memberikan ide-ide segar, itu kita akan dihargai. Tapi kalau di perusahaan yang nggak begitu bagus, kita punya ide bagus atau enggak, sama aja ya. Udah artinya kita cukup ngerjain pekerjaan sesuai dengan job desk kita. Tapi kalau kita jadi entrepreneur yang kita adalah pemilik usaha itu, kita nggak cuman berpikir gimana cuman ngejalanin sehari-hari job desk-nya apa, tapi gimana buat ngembanginnya ke depan. Gimana membuat kita bertahan di tengah persaingan. Nah, itu yang berbeda. Dan gimana? Kalau dari pengalaman Fitra gimana? Ternyata semuanya itu ya logika semua yang main. Karena semuanya terukur. Oke, orang nonton kita karena seperti ini, view kita segini, view kompetitor segini. Oke, artinya untuk improve kita harus begini. Itu semua logis, logika. Tapi logika itu tidak keluar kalau kita jadi karyawan. Itu biar aja yang punya perusahaan yang mikirin. Ya, gua job desk aja. Tapi ketika itu punya kita akan berpikir. Dan kalau kita punya logika sama kita punya pengalaman di bidang itu, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Dan tadi Om Fitra bilang kalau sales pas awal apa aja oke, tapi jangan sales gitu kan. Tapi kan sekarang kan banyak sebagian besar dari pekerjaan Om Fitra juga ngomong gitu kan. Karena dulu saya berpikir bahwa saya nggak pernah ngerti sampai sekarang kesalahan saya itu apa, tapi saya diminta resign. Dan akhirnya saya resign, dan ketika itu saya kehilangan pekerjaan saya. Kemudian saya juga di tahun yang sama kehilangan ibu saya. Dan pada saat itu saya juga nggak punya tabungan.